3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Senangnya saya bisa bertemu dengan kalian semua dalam pertunjukan yang sangat spektakuler dan bombastis loh. Pada akhirnya kami memiliki kesempatan yang sangat langka dan belum pernah kami tunjukkan, di mana impian para artis-artis mancanegara kita akan membawakan sebuah drama yang berjudul Si Tukang Bolos. Tepuk tangannya dong untuk semuanya. Dan inilah pemain-pemain kita: Imam, Afra, Afni, Karina, Aji, Salsa, Rini, dan Amel. Drama ini menceritakan sebuah kisah tentang anak-anak yang suka membolos dan berbohong kepada orang tuanya. Hayo, di sini siapa yang suka membolos? Mudah-mudahan jangan sampai ada yang bolos ya. Diceritakan di tempat sekolah yang terdapat sekelompok murid dengan kategori populer di sekolahnya yang kebetulan berada di pojok kantin. Apa yang mereka bicarakan ya? Tentang pelajaran kah? Atau tentang ulangan yang baru saja mereka kerjakan? Oh, mungkin gak sih? Untuk memastikannya kita bersama-sama yuk. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Imam yang tinggal bersama orang tuanya. Ibunya yang bernama Ibu Karina. Imam merupakan salah satu siswa di SD Pelita Harapan. Pada saat itu, Imam ingin berangkat sekolah. Ia tak lupa untuk berpamitan dan bersalaman pada ibunya. Ma, Ma. Ya, ini uang sakumu. Ya. Namun, pada akhirnya si Imam tidak datang ke sekolah. Ternyata ia justru bermain di suatu tempat, yaitu seperti kali, untuk memancing dan menangkap ikan. Pada saat bersamaan, teman-teman Imam yang bernama Aji, Amel, Afra, dan Afni serta wali kelasnya yang bernama Bu Salsa sedang mencari Imam karena pada hari ini ia tidak datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Juga mau ke kantin ya? Ya. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ada yang tahu nggak Imam kemana? Kurang tahu Bu, soalnya tadi lo tidak ikut sini. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pada siang hari, sebelum teman-temannya datang ke rumah Imam, Imam pulang ke rumah secara diam-diam dan bergegas untuk mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, Ibu Karina yang baru saja pulang dari kantor terkejut melihat pakaian seragam sekolah anaknya yang kotor penuh lumpur dan lantainya juga kotor penuh jejak kaki yang berlumpur. Astagfirullahaladzim. Iman. Kenapa, Ma? Iki lho. Lambimu kok terkait psikologi. Wah, ini pas aku berangkat sekolah, terus sengaja pleset, terus berjurgon, bajunya regep, sini kotor. Wah, yowes, nak mak sik kok nang wis tumbas. Mau. Pada jam 1 siang, waktunya pulang sekolah. Bu Salsa menyuruh teman-teman Imam pergi ke rumah Imam untuk memastikan dia ada di rumah. Akhirnya mereka sampai di rumah Imam, yaitu Aji, Afra, Amel, dan Afni. Assalamualaikum, Sam. Imam, berayu. Ada teman-temannya Imam. Silakan duduk, tak ambilin minum dulu ya. Iya. Imam, memang apa nih kak minggu? Enggak loh, untuk misalnya di ini nggak marah. Apa tuh lagi ngegim loh, nanti bisa ngomong sih.
Ya, sore. Oh, ya. Pak, teman-teman main pulang. Ya. Ambilin. Ini di jalan. Nggih. Pada keesokan harinya, Imam dan teman-temannya melakukan aktivitasnya. Setelah melakukan aktivitas, mereka memulai mempersiapkan untuk melanjutkan ke sekolah. Pada saat perjalanan ke sekolah, Imam tiba-tiba bertemu dengan Aji, sehingga ia mengajak Aji ke warung untuk membeli sarapan pagi. Kalau aku tunggu penting. Oh, mampir teh. Ke farm sih. Oh ya. Loh, Imam Karaji memang apa? Ya Allah, mau ngomong saya jam 6:30. Ya gak. Nunggu saya. Sehingga tidak terasa bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 7:15, yang berarti kelas sudah dimulai. Aji yang tidak pernah telat masuk kelas pun ikut telat karena mereka berempat. Wah, dia telat nih. Jam itu ya. Bisa salah bisa nih. Tenan iki. Kesalah kuwi. Cah apa-apa bisa. Dulu. Bukan waktu bolos aku. Rapopo ayo pisan-pisan bolos rapopo. Kok nambah-nambahi masalah piye? Ora. Aji tetap kekeh ingin masuk sekolah karena ia takut kepada bu gurunya, sebab mata pelajaran kali ini yang diajarkan oleh Ibu Salsa yang ditakuti siswa-siswanya. Pada akhirnya ia tetap ingin berangkat, kemudian Afra membujuk Aji agar tidak usah berangkat saja, dan anak-anak lain pun juga membujuk Aji. Nah, lu dolan kali wae. Apa nang kali harapan? Ya, dolan, giling-giling kok. Ya wis cah ayo melu. Ayo. Lah kok piye kok Aji? Mak dolan iki. Apa-apa to Ji melu wae. Ya wis, Gas. Ya. Pada akhirnya mereka pergi bermain ke sungai, dan Aji pun mengikuti mereka ke sungai. Saat mereka di sana, kebetulan Bu Rini lewat dan mengenali mereka. Bu Rini adalah tetangga dari Bu Salsa. Kemudian Bu Rini menelpon Bu Salsa memberitahukan bahwa murid-muridnya sedang ada di kali dan tidak masuk ke kelas pada hari itu. Sekolah terus. Sekolah ya. Bolos sekolah. Tak telepon ke Bu Salsa loh. Ya mau tuh. Gawat. Ya mau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jeng. Iki aku baru saka pasar toh, lewat kali. Aku ngerti murid-muridmu padha iki dolanan ning kali iki. Apa sekolah libur? Loh, apa iya toh? Pantesan kok Imam, Aji, Amel, Afra, Afni nggak berangkat. Iki mau wis jantenan kok bocah-bocah wae. Oh, alah iki berarti padha bolos ya, Jeng. Parah ki, cilik-cilik wis padha wani bolos e. Sik jeng iki kelasnya wis mehber, tak rono sisan marani anak-anak iki. Oh iya, Jeng. Bu Salsa akhirnya berinisiatif menemui anak-anak yang berada di kali dengan perasaan kesal dan marah karena mereka berani membolos sekolah. Sesampainya di sana, Bu Salsa memarahi mereka berlima dan mengajak ke sekolah. Iya, anak-anak. Ngapain kalian di sini? Berani-beraninya ya kalian malah bolos sekolah terus sekali. Siapa sengaja? Aku. Ayo aku. Anak-anak seketika terdiam dan langsung beranjak dari kali. Saat itu mereka sedang bermain air. Tiba-tiba kaget dengan kedatangan Bu Salsa. Mereka langsung berdiri dan terdiam. Hanya Imam yang berani menjawab. Ayo ngaku. Imam, Bu. Anu Bu apa? Anu apa, saya jepot-jepot ngecobe kali ibu ning kelas. Akhirnya mereka berlima ikut Ibu Salsa ke sekolahan.
untuk memberi mereka surat panggilan orang tua. Dengan ekspresi takut, mereka mengikuti apa kata Bu Salsa untuk ikut ke sekolah dengan keadaan baju basah kuyup. Sesampainya di sekolah, Bu Salsa lalu menanyai satu persatu dari mereka kenapa mereka membolos sekolah pada pagi hari itu. Coba sekarang tak tanya, kenapa kalian kemarin bolos? Yang itu kenapa? Bu, kemarin kan diajak Imam pergi ke sungai karena sudah berangkat sudah pulang. Imam, kemarin kan gak berangkat loh. Terus sekarang malah ngajak teman-teman. Kenapa? Kemarin mana ibu apa? Pas saya berangkat ini malah kecebur got, kepleset gitu loh. Jadi terus seragamnya kotor, jadi saya malah pulang, nggak berangkat sekalian. Ya sudah. Hari ini kalian tak kasih surat panggilan dulu. Nanti biar orang tua kalian tuh tahu kemarin kalian kemana. Main misalnya bahaya loh, Pak. Jangan macam-macam kalian. Ya Bu. Mereka berlima pulang membawa surat panggilan yang diberikan oleh Ibu Salsa dengan wajah yang takut untuk memberikan surat ini kepada orang tua. Tapi Afra dan Imam yang memiliki sifat santai, mereka tidak takut dan biasa saja karena mereka membolos sekolah secara bersama-sama. Dan tiba saatnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Rumah, pulang. Waalaikumsalam. Ini mama lagi kerja itu udah tak siapin makan di meja ya. Mana terus. Ibu Karina tetap melanjutkan meetingnya tanpa menggubris Imam dan akhirnya Ibu Karina selesai meeting. Dia menjumpai surat di atas meja yang ternyata surat panggilan dari sekolah. Dia langsung menemui Imam di kamar. Pada akhirnya, ibunya syok dan kesal melihat surat panggilan di hadapannya. Tak lama kemudian melihat surat tersebut, Ibu Karina langsung datang ke sekolah untuk menerima panggilan harus berhadapan dengan Bu Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mari silakan duduk. Gimana Ibu? Jadi Ibu, saya mengundang Ibu ke sini. Saya akan bertanya tentang Anda Imam. Akhir-akhir ini Imam sering tidak berangkat sekolah. Mengapa Ibu? Apa ada masalah di rumah atau ada kendala tertentu di rumah? Untuk masalah ini saya sadar diri juga. Soalnya saya jarang di rumah, banyak pekerjaan, jadi saya jarang meluangkan waktu untuk anak saya. Memang Ibu, pekerjaan itu memang penting kan. Tapi Ibu lebih pentingkan pendidikan Imam dulu. Kan usia Imam kan masih rentan muda banget ya Ibu. Jadi lebih baik Ibu tuh kayak ngasih perhatian lebih ke Imam. Jadi Imam juga tidak malah seperti ini Ibu. Ya Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Baik Bu, terima kasih sudah datang ke sini ya Ibu. Jangan diulangi lagi ya, Mama juga minta maaf kalau Mama kurang perhatian sama kamu. Besok lagi sekolahnya berangkat yang rajin ya. Ya, aku sudah minta maaf, jangan berani bolos sekolah juga. Ya, Mama juga salah.